أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang Jamaah Idul Fitri 1 Syawal 1433 Hijriah 19 Agustus 2012 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan, panitia Ramadan KJRI Hong Kong akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, selama bulan suci Ramadan telah diselenggarakan berbagai kegiatan, antara lain menyediakan berbuka puasa bersama bagi setiap warga negara Indonesia yang berkeinginan berbuka puasa bersama di KJRI. Kemudian melaksanakan sholat tarawih yang diisi ceramah oleh para ustadz dan ustazah yang didatangkan dari Indonesia. Pondok Ramadan untuk anak-anak dan remaja. Pengiriman para ustadz dan ustazah di berbagai konsentrasi masyarakat Indonesia dan BRI di Hong Kong, termasuk ke penjara dan shelter-shelter. Pelaksanaan buka puasa secara khusus setiap minggu dengan para BRI yang diisi dengan ceramah dan pelatihan motivasi di KJRI Hong Kong. KJRI melaksanakan buka puasa bersama setiap minggu dengan para BRI yang berada di Hong Kong dan Macau, serta sholat tarawih diisi dengan hikmah Ramadan oleh para ustadz dan ustazah, serta pelatihan keterampilan yang didatangkan khusus pelatihnya dari Indonesia. Musola Al-Falah KJRI yang didukung penuh oleh KJRI telah menyelenggarakan MTQ yang kedua untuk para BRI Hong Kong dan Macau, di mana telah terpilih juara 1, 2, dan 3, harapan 1, 2, dan 3, harapan 1 dan 2 dengan meraih piala dan sejumlah uang dan untuk para juara. Pelaksanaan peringatan turunnya Al-Quran yaitu Nuzul Quran di KJRI. KJRI Hong Kong mengadakan buka puasa bersama dengan korps diplomatik perwakilan negara Islam, kalangan profesional Muslim, dan tokoh-tokoh Muslim di Hong Kong dan lain-lain. Pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Adapun secara khusus pelaksanaan zakat fitrah bekerja sama dengan dompet duafa. Melaksanakan sholat Id pada waktu ini, KJRI bersama Musola Al-Falah dan sejumlah organisasi majelis taklim yang tergabung dalam POSDI dan organisasi BRI lainnya. Pelaksanaan halal bihalal setelah sholat Id ini dilaksanakan di KJRI Hong Kong.
AJRI juga memfasilitasi penyelenggaraan sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di Makau bersama-sama masyarakat Indonesia di sana dengan mendatangkan Profesor Dr. Ali Aziz yang langsung datang ke Makau di gedung yang kita fasilitasi di Makau. Yang kedua, untuk kelancaran sejumlah kegiatan Ramadan tersebut, KJRI dan Musola Al-Falah telah mendatangkan secara khusus sejumlah ustadz dan ustazah dari Indonesia. Selain itu bekerja sama dengan Pemda Jawa Timur untuk mendatangkan ustadz dan ustazah serta instruktur pelatihan keterampilan untuk para BMI di Hong Kong dan Makau. Kemudian dengan kerjasama Bank Syariah Mandiri Jakarta telah mengirimkan pula ustadz untuk mengirimkan para ustadznya dalam acara Ramadan di Hong Kong maupun Makau. Serta terakhir adalah kerjasama dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang telah juga mengirimkan beberapa ustadz ke Hong Kong dan Makau. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia. Yang ketiga, panitia pelaksana Ramadan KJ Hong Kong dan Musola Al-Falah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia yang telah memberikan arahan dan mendukung penuh serta komitmen yang tinggi untuk terlaksananya dan suksesnya semua kegiatan di atas tadi. Kemudian Bapak Ketua PBNU, yaitu dalam hal ini Bapak Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj yang telah mengirimkan sejumlah ustadz yang telah bersedia pula pada saat ini bersama-sama kita untuk menjadi imam dan khatib pada penyelenggaraan sholat Idul Fitri pada hari ini. Kemudian juga terima kasih kepada pimpinan Bank Syariah Mandiri Pusat yang juga telah mendukung kegiatan Ramadan. Kepada para seluruh home staff, keluarga besar, home staff, local staff, BUMN, BUMS, dan tokoh-tokoh masyarakat yang telah peduli dan membantu bekerjasama dengan panitia untuk suksesnya pelaksanaan bulan Ramadan dan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri pada saat ini. Kemudian kepada organisasi-organisasi BNI yang tergabung dalam POSMI dan seluruh BNI dan para jamaah yang telah bekerja sama membantu dan berpartisipasi selama kegiatan Ramadan, terlebih dalam pengaturan sholat Id pada hari ini. Nomor 4, in this occasion, on behalf of Consulate General of the Republic of Indonesia and Committee of Ramadan, I would like to say thank you very much and highly appreciation to Head of Management Victoria Park and staff, North Pine Police and Bansai Police, Hospital Causeway Bay, and Tugu Insurance for supporting this event. We hope our cooperation and coordination will continue until the next future. Once again, thank you very much. Yang kelima, kami sampaikan susunan acara pelaksanaan sholat Idul Fitri disampaikan sebagai berikut. Pertama, sambutan Konsul Jenderal Republik Indonesia Bapak Teguh Wardoyo. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri dengan imam dan khotib yang akan dipimpin dan disampaikan oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Pusat, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Said Agil Siraj. Kemudian terakhir, sebelum sholat Idul Fitri, mohon kiranya beberapa hal perlu diperhatikan oleh para jamaah sekalian. Yang pertama, menjaga ketertiban, kebersihan, dan ketenangan. Mohon panitia untuk menertibkan shaf sebelum waktu sholat dilaksanakan, serta pengaturan penjagaan ketenangan untuk para jamaah semuanya. Yang kedua, mohon tidak menghalangi fasilitas publik yang berada di luar lapangan ini seperti jogging track, di luar lapangan rumput, kemudian taman di sekitarnya, maupun tempat fasilitas lain. Ketiga, memasuki lapangan dan keluar lapangan nanti setelah selesai, mohon dengan tenang dan tertib. Mohon pengaturan pula oleh panitia sesuai dengan sektor masing-masing. Disampaikan hal ini, yang penting kami sampaikan ada beberapa hal. Yang pertama, apabila jamaah yang kurang sehat atau sakit atau pingsan, mohon segera diatasi dan diatur oleh panitia. B, apabila terjadi hujan misalnya atau terlalu panas, mohon tidak beranjak. Kalaupun mau beranjak, harus tenang dan tertib. Namun diusahakan kami sarankan tetap berada di tempat semula. Apabila kiranya ada sesuatu juga yang mencurigakan, yang mengganggu ketenangan dan keamanan, mohon segera dilaporkan kepada panitia untuk tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Kami dititipkan pesan juga oleh panitia zakat fitrah, penerimaan zakat fitrah, infak dan sedekah melalui dompet duafa, kemudian bekerjasama dengan KJ Hong Kong, panitia dan juga organisasi POSMI. Kami sampaikan zakat mal
berjumlah 165.113,42 Hong Kong dolar. Zakat fitrah berjumlah 319.099,75 Hong Kong dolar. Infak sebanyak 767.025,70 dolar Hong Kong. Wakaf 5.118 dolar Hong Kong. Fidyah 2.215 dolar Hong Kong. Dan kemanusiaan adalah 26.041,5 Hong Kong dolar. Total semua dari zakat, infak, sedekah yang diterima oleh panitia zakat sebesar 1.284.613,37 Hong Kong. Alhamdulillah zakat fitrah ini telah disalurkan kepada para mustahik melalui shelter di Hong Kong, Makau, cabang Dompet Duafa, yayasan serta KJRI Hong Kong dengan berbagai tempat di shelter-shelter dan yang membutuhkan. Sekian untuk zakat fitrah, dan untuk selanjutnya mohon perkenan yang terhormat Bapak Konsul Jenderal Teguh Wardoyo untuk menyampaikan sambutan dan nanti dilanjutkan pelaksanaan sholat Id yang dipimpin oleh Bapak Dr. Kiai Haji Said Abdul Siraj sekaligus dengan khotbahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sebangsa dan setanah air, pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat hidup, nikmat Islam, dan nikmat iman serta kesehatan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan hari yang penuh kebahagiaan pada saat ini. Pada hari ini adalah merupakan hari kemenangan bagi umat Islam di seluruh dunia yang telah menjalankan puasa 1 bulan penuh. Hari ini dinamakan Idul Fitri, artinya kembali kepada kesucian. Hari ini pula umat Islam di seluruh dunia, termasuk umat Islam di Hong Kong, mengumandangkan takbir, mengagungkan dan membesarkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat ini adalah hari raya Idul Fitri. Kita tidak lagi berpuasa dan kita insya Allah bergembira seperti kegembiraan orang yang sedang berbuka puasa. Dan kita sedang menunggu kegembiraan yang lebih besar lagi, yaitu saat bersua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda,
Orang yang berpuasa itu mempunyai dua macam kegembiraan yang dirasakannya, yaitu saat berbuka puasa dia gembira dengan makan yang tersedia, dan jika berjumpa dengan Allah dia gembira dengan puasanya. Islam mengajarkan takbir kepada kita. Saat azan kita mengucapkan takbir, membesarkan nama Allah. Di saat iqamah kita mengucapkan takbir. Saat memulai sholat kita mengucapkan takbir. Saat bayi dilahirkan kita juga mengumandangkan takbir di telinganya. Di saat menyembelih hewan kurban mengucapkan takbir. Saat terjun di medan laga juga mengucapkan takbir. Maka dengan demikian di saat hari kemenangan hari ini kita bersama-sama juga mengucapkan takbir dengan keras untuk mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah. Pada saat Idul Fitri, Islam mensyaratkan zakat fitrah. Zakat ini diwajibkan atas nama semua orang, baik besar maupun kecil. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan yang kotor. Siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, maka itu merupakan zakat yang diterima. Dan yang mengeluarkannya sesudah sholat itu berarti sodako. Saudara-saudara seiman yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Kiai Haji Dr. Said Agil Siraj, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang dengan jauh datang ke Hong Kong untuk imami kita semua dan memberikan siraman rohani kita di pagi hari ini. Penghargaan dan hormat kami kepada Kiai Haji Dr. Said Agil Siraj yang berkenan hadir memenuhi undangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk bersama-sama di tengah kita melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1433 Hijriah. Terlebih beliau bersedia menjadi khotib yang akan memberikan pencerahan kepada kita sekalian. Saya kira tidak berlebihan jika saya pada saat hari yang berbahagia ini perkenankan saya menyampaikan beberapa hal penting, antara lain yaitu adanya 7 kunci sukses dalam kehidupan manusia di dunia sebagai bekal persiapan menuju kehidupan akhirat. Yaitu pertama, sukses beragama, sukses yang bersifat permanen dari dunia sampai akhir. Sukses ini dilakukan oleh orang-orang muslim yang taat menjalankan agama, memelihara akhlakul karimahnya dengan baik dan menguasai ilmu agama yang cukup memadai, dan berharap ia selamat dunia dan akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seorang yang aku cintai dan paling dekat di sisiku pada hari kiamat adalah seorang yang paling mulia budi pekertinya. Kedua, sukses keluarga. Sukses ini biasanya lebih panjang waktunya di dunia. Sejak berkeluarga sampai berpisah karena kematian, suami dan istri serta anak selalu hidup bersama-sama harmonis, tidak berpisah dan tidak mendengar pertengkaran suami, istri, dan anak-anak. Anak keturunannya terjaga akhlaknya dengan baik dan sukses hidupnya, serta dapat berperan di masyarakat menjadi cahaya mata. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk taat kepada ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang terus bertambah, melahirkannya dengan rasa sakit yang tak terhingga.
dan bapaknya yang telah menjaga dan memberikan nafkah. Nabi Muhammad juga bersabda, manusia yang paling berhak untuk dihormati oleh seorang anak adalah ibunya, dan manusia yang paling berhak dihormati istrinya adalah suaminya. Ketiga, sukses kesehatan. Kita perlu mengatur makanan yang akan kita makan dan akan kita minum guna menjaga kesehatan. Dengan sehat, orang bisa melakukan apa saja tanpa gangguan dan halangan, tidak sakit-sakitan. Karena itu, sehat adalah sesuatu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri setiap saat. Keempat, sukses bermasyarakat. Sebagai umat manusia, kita wajib bersilaturahmi, bergaul dan bersosialisasi dengan sesama umat manusia, atau dalam bahasa Arabnya disebut hablum minanas. Dengan bergaul, insya Allah kita saling mengenal dan disukai oleh orang lain. Bermasyarakat dengan kebaikan, menjaga kerahmatan dan memberikan kepedulian. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 41 yang artinya, yaitu orang-orang yang jika diberi kedudukan di muka bumi sebagai khalifah Allah, maka mereka mendirikan sholat, memberikan zakat, serta menyuruh yang baik dan mencegah yang mungkar. Kelima, sukses ilmu. Sukses ilmu dapat merubah nasib manusia dari hamba yang papa menjadi lebih berperadaban dan mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Ilmu membawa sukses di dunia dan di akhirat. Ilmu menopang sukses beragama, berkeluarga dan karir. Allah berfirman dalam Az-Zumar ayat 9 yang artinya, katakan apakah sama antara mereka yang berilmu dan mereka yang tidak berilmu. Keenam, sukses harta. Harta dapat menopang keperluan hidup, tidak mesti banyak, tapi cukup untuk kebutuhan. Syukuri penghasilanmu, syukuri nafkahmu. Demikian pula seorang yang berjuang untuk menegakkan agama Allah, tentunya memerlukan sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Ketujuh, sukses karir. Sukses ketujuh ini merupakan ukuran seseorang dalam puncak kebahagiaan dalam pekerjaannya. Ketujuh ukuran sukses tersebut merupakan simpul yang saling menopang satu sama lainnya. Namun dari yang 7 tersebut, ada 4 yang paling utama untuk mendapat prioritas, yaitu sukses beragama, sukses keluarga, sukses kesehatan, dan sukses bermasyarakat. Dalam kesempatan akhir khutbah, saya pesankan kepada hadirin jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, pergunakanlah sebaik-baiknya 5 perkara sebelum terjadi 5 perkara. Hidupmu sebelum matimu, masa remajamu sebelum masa tuamu, kesehatanmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, serta waktu luangmu sebelum sibukmu. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwa hari raya Idul Fitri ini insya Allah merupakan hari raya terakhir bagi saya yang bertugas bersama keluarga di Hong Kong, mengingat tugas saya yang baru yang akan segera berakhir dan akan mengemban tugas baru dari pemerintah dan bangsa dan negara Republik Indonesia di negara lain. Akhir kata, saya dan istri beserta keluarga serta seluruh jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong pada kesempatan yang fitri ini mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya yang sangat gemilang selama lebih kurang 2 tahun. Saya bertugas, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan pahala yang lebih besar lagi. Amin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita
melaksanakan sholat Idul Fitri 2 rakaat. Rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah. Usolli sholat Idul Fitri rakaatain. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد